Salam selamat Septizen semua. Jumpa lagi di channel Agung K3 ku. Kali ini kita akan membocorkan apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa keluar dalam interview pekerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum gua bocorin, Septizen semua jangan lupa untuk di subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak ilmu terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Jangan lupa untuk like video ini jika memberikan manfaat kepada Septizen semua. Dan jangan lupa untuk komentar, untuk sharing-sharing experience, ya, sharing-sharing pengalaman, atau juga apabila ingin bertanya kepada gua di sini. Septizen semua terkait dengan interview, ini merupakan pintu ya untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya buat kita. Ya, kalau kita bisa membuka pintunya, maka kita bisa masuk ke ruangan gitu. Tapi kalau kita tidak bisa membuka pintunya ya, meskipun sudah kita ketok ya, kita sudah WhatsApp gitu orang dalamnya untuk bukain dan segala macam berusaha tapi pintunya masih nggak bisa terbuka, ya mau gimana lagi. Jadi dalam interview kerja bisa dibilang kita sudah berada di depan pintunya nih. Nah, tinggal kita performance-nya gimana ya, selain memang namanya rezeki ya pasti kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kan seenggaknya kita harus ikhtiar dulu secara maksimal. Nah, gua ini sudah mengikuti berbagai macam interview, baik sebagai orang yang diinterview ataupun orang yang menginterview. Nah, dari sekian banyak interview yang gue lakukan itu, ya gue sedikit banyak sudah menemukan pola ya, ada pola-pola tertentu ya, meskipun sebenarnya namanya perusahaan ya, namanya orang itu akan berbeda dalam menginterviewnya. Cuma ada beberapa hal yang seenggaknya bisa kita siapkan ya, hal yang sama kita bisa siapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memanggil kita gitu ya. Menurut gua, interview untuk pekerjaan di bidang K3 bisa kita bagi menjadi 5 jenis pertanyaan. Jenis yang pertama adalah jenis terkait dengan dasar-dasar personal kita. Nah, dasar-dasar personal kita ini ya biasanya ada di CV yang kita kirimkan. Terkait dengan dasar personal ini sebenarnya bisa dibilang sebagai sebuah langkah pertama ya, yang mungkin bisa menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Karena dasar personal ini merupakan pertanyaan pertama yang diajukan oleh kebanyakan orang. Ya hampir semua wawancara yang gue ikuti itu nanya dulu nih mengenai dasar personal ini. Ya biasanya dimulai dengan pertanyaan, ya silakan kenalkan diri Anda gitu. Kemudian silahkan terangkan CV Anda dan segala macamnya. Ya, seandainya Citizen berada dalam posisi itu ya, berada dalam posisi terangkan diri Anda, ya maka Citizen harus menggunakan momen itu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya siapa sih Citizen itu. Ya, Citizen bisa memulai ya dengan jawaban-jawaban yang singkat ya, dimulai dari alamatnya di mana, kemudian lulusan tahun berapa, kemudian dulu di kampus apa. Nah, ketika sampai di bagian kampus ya, di bagian kuliah, ya Citizen harusnya tidak hanya menyebutkan nama kampus ya, tapi Citizen juga bisa menjelaskan pada saat itu ngambil skripsi tentang apa gitu. Kemudian juga perkuliahan apa yang kira-kira menonjol yang bisa dibanggakan gitu. Jadi jangan sama sekali letterlock dari CV itu. Kemudian juga terangkan juga organisasi yang pernah diikuti. Jika Citizen adalah seorang fresh graduate dan interview ini merupakan interview untuk pekerjaan pertama Citizen, maka galilah di bidang organisasi ini. Ya karena di organisasi ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan soft skill ya. Jadi di organisasi kalau misalnya kita pernah menjadi seorang ketua gitu ya, ketua panitia, ketua organisasi, maka itu lebih berharga sih menurut saya ya sebagai orang yang menginterview ya. Karena kelihatan banget orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak ya. Jadi bisa dijelaskan nih ketika misalnya pertanyaan silakan jelaskan diri Anda ya, bisa salah satunya adalah terkait dengan organisasi. Kemudian juga bisa dijelaskan habis pendidikan, habis organisasi, kemudian bisa juga dijelaskan terkait dengan pengalaman. Nah, pengalaman ini sebenarnya bisa juga dijawab oleh fresh graduate ya, karena kan punya pengalaman magang nih
Jadi jelaskan aja ketika magang itu dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu ngapain aja. Apakah inspeksi, membuat laporan apa, kemudian jelaskan laporan magangnya apa, kemudian apakah skripsi yang terkait dengan magang atau tidak, apa yang bisa diamati ketika magang, apa yang bisa menjadi best practice ketika magang. Nah, itu semuanya bisa diceritakan. Ya, gue ingat dulu magang di perusahaan farmasi, ya sekarang alhamdulillah berada di perusahaan farmasi juga. Jadi memang magang ini salah satu kunci juga ya untuk menggambarkan karir kita ke depannya. Kemudian setelah pengalaman ya, jangan lupa untuk ceritakan prestasi-prestasi kita gitu. Jadi prestasi-prestasinya itu bisa dimasukkan ke dalam pengalaman. Misalnya saya pernah menjadi HSE officer di sebuah perusahaan konstruksi. Nah, prestasinya adalah saya alhamdulillah berhasil bekerja sama dengan tim untuk menjaga agar tidak ada lost time accident dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Dan untuk prestasi ini bisa berbeda ya, bisa berbeda cara kita ngomongnya tergantung posisi apa yang kita lamar. Jika kita lamar officer, jika posisi yang kita lamar engineer, jika posisi yang kita lamar adalah staff, ya maka jawaban terkait dengan prestasi ini bisa berupa prestasi-prestasi individual ya. Ya seperti misalnya menang lomba artikel, lomba senam, atau misalnya berhasil menjadi karyawan teladan. Itu kan sebenarnya prestasi individual ya. Nah, tapi kalau yang kita lamar adalah posisi koordinator, kita lamar sebagai posisi manajer, maka prestasi yang kita tunjukkan adalah prestasi bagaimana caranya kita pernah mengkoordinir orang untuk ke satu tujuan dan kita berhasil untuk mendapatkan tujuan tersebut. Ya, sebagai contoh, misalnya kita pernah ada kebakaran di tempat kerja dan pada saat itu kita yang melit sendiri untuk memadamkan kebakarannya. Atau juga pernah mungkin ada studi hazard ya di tempat kerja, atau misalnya ada proyek terkait dengan ISO standar situ di mana orangnya banyak dan kita menjadi lead-nya. Nah, itu pengalaman nge-lead ya, pengalaman manage orang itu sangat pas untuk kita ceritakan jika kita meng-apply posisi manajer. Ya, sekali lagi ini adalah bagian pertanyaan di dasar personal. Jangan pernah sama sekali untuk hanya menerangkan CV saja. Ya, gunakan kesempatan ini ya, karena ini kan kesempatan awal nih, biasanya waktunya lebih luas ya. Jadi udah jual ya, dalam tanda kutip ya, jual semaksimum mungkin apa yang pernah Anda dapatkan sebelumnya, dijual semuanya gitu. Dan kalau bisa juga sesuaikan dengan konteks perusahaan ya. Misalnya perusahaannya adalah perusahaan manufaktur, jadi kita bisa lebih tekankan pengalaman kita di manufaktur. Atau misalnya perusahaannya adalah perusahaan konstruksi. Nah, jadi bisa kita tekankan ke pengalaman kita memegang project-project ya. Sebelumnya tuh kayak apa. Jadi benar-benar kita istilahnya itu tailored ya. Jadi disesuaikan dengan industri atau perusahaan yang kita tuju untuk kita lamar. Kemudian jenis pertanyaan yang kedua adalah studi kasus pengalaman kerja. Kalau tadi di dasar personal kan memang ada sih bagian pengalaman ya. Cuman kan di situ mungkin kita hanya cerita secara general ya, pernah ngapain aja gitu ya. Nah, tapi kalau di studi kasus pengalaman kerja ini, ya si interviewer, si pemberi pertanyaan ya, si penanya akan jauh menggali gitu. Misalnya di pengalaman kita tulis pernah melakukan toolbox meeting. Nah, itu pasti bisa digali sama si interviewernya. Bahkan kita bisa diminta untuk mencontohkan toolbox meeting itu seperti apa gitu. Atau misalnya di situ tertulis menghandle tim tanggap darurat. Nah, itu kita bisa di-challenge ya. Bisa di-challenge itu, bisa ditanya terkait dengan gimana sih cara untuk menangani tim tanggap darurat yang efektif. Ya, berdasarkan pengalaman kita. Atau bisa juga kalau misalnya ada kecelakaan ya. Bisa juga ditanya kecelakaan apa sih yang pernah ditangani ya. Apa sih kecelakaan terberat yang pernah ditangani. Itu bisa juga ditanyakan. Pengalaman paling ya, atau misalnya kasus pengalaman ya di tempat kerja yang paling diingat gitu. Nah, jika lu ditanyakan kasus apa, ada masalah apa di tempat kerja, maka ya silakan dipilih. Mau kasus apapun ya silakan. Ya, yang paling diingat gitu ya. Yang menurut citizen paling besar ya silakan dipilih aja. Cuman jangan pernah sampai hanya berhenti di kasusnya. Ya. Jangan pernah sampai berhenti di kasusnya, tapi citizen itu harus melanjutkan dengan saya bisa mengatasinya dengan begini. Ya. Jadi ada masalah, ada juga
pemecahan masalahnya dari self-citizen itu seperti apa. Nah, itulah yang bagus ya. Jawaban yang dikehendaki adalah yang seperti itu sebenarnya. Jadi ada problem, ada lesson learn-nya, ada pembelajaran yang bisa diambil ya. Kemudian bagaimana sikap kita untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian juga bisa ditanyakan terkait dengan interaksi dengan rekan kerja yang lain ya. Karena memang ya namanya tempat kerja ya. Orang kan kalau di tempat kerja pasti kan ditekan ya. Ya ada stres di situ. Nah, kadang kalau orang dikasih stres ya, dikasih tekanan, itu reaksinya macam-macam gitu. Ada yang malah justru tambah semangat, ada yang malah pundung gitu ya. Ada yang biasa-biasa aja. Ya, macam-macam lah. Ya, namanya orang ya beda meskipun sama nasi ya, sama-sama makan nasi. Ya cuman isi dari hati, isi dari kepikiran tuh beda-beda. Nah, gimana sih kita berinteraksi antar orang dengan background dan kepribadian macam-macam itu, nah itu juga bisa ditanyakan ya. Terlebih kalau misalnya kita mengapply di bidang koordinator atau tingkat manajer gitu. Karena kan kita harus manage tim ya. Pasti yang bertanya itu akan bertanya nih, gimana caranya Anda memanage tim gitu. Itu pasti tanyanya kayak gitu. Uh, itu itu harus benar-benar disiapkan ya agar ketika nanti ditanya gitu kita nggak lost banget gitu, nggak bingung banget lah, nggak nol banget lah ya. Kemudian yang ketiga, jenis pertanyaan interview yang ketiga adalah terkait dengan keilmuan K3. Nah, keilmuan K3 ini adalah teori-teori yang dipelajari dulu ya di bangku kuliah, di pelatihan, di kursus, di pengalaman sebelumnya. Dengan keilmuan K3 ini ya bisa aja terkait dengan insiden gitu. Insiden yang tadi kita ceritain, nanti tiba-tiba dia tanya, memang harusnya seperti apa? Memang teorinya gimana? Ya, bukannya harusnya begini ya sesuai dengan peraturan ini ya. Itu pasti akan di-challenge seperti itu gitu. Jadi benar-benar harus kuat sih kita dasar-dasar keilmuan K3-nya gitu. Kemudian juga misalnya terkait dengan regulasi ya. Regulasi ya kalau bisa sih kita lebih tahu daripada yang interviewer gitu ya. Kadang interviewernya juga nanya gitu, ini dasar hukumnya apa gitu kan. Kemudian mungkin bisa ditanya di sini, mungkin juga bisa dibandingkan mungkin juga bisa dibandingkan dengan kondisi tempat kerja yang dilamar gitu. Wah, di sini nggak begitu deh. Di sini belum comply nih sama regulasi gitu. Terus gimana ya? Nah, nanti citizen harus bisa menjawab ya. Mungkin menjawabnya bisa seperti ini. Ya kita bisa melakukan assessment secara bersama, ya kita bisa untuk sementara ya kita bisa melakukan tindakan-tindakan pengendalian yang memang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Kemudian di tahun depan bisa kita anggarkan budget di tahun selanjutnya agar hal ini bisa comply. Misalnya kan seperti itu jawabannya. Kemudian juga terkait dengan operational control ya. Jadi operational control ini ya dalam arti adalah operasional sehari-hari si perusahaan tersebut ya. Gue pernah interview dalam sebuah perusahaan es krim itu. Di situ ditanyakan terkait dengan nitrogen. Ya, apa sih kegunaan dari nitrogen gitu. Ya kemudian gue inget banget gue salah jawab ya. Waktu itu gue jawabnya adalah nitrogen itu digunakan sebagai bahan dasar makanan gitu. Which is itu sangat salah sekali gitu. Dan gue lihat ekspresinya itu waktu itu malah pada ketawa interviewernya. Dan itu jujur ya waktu itu sih kepikiran juga ya, sampai sekarang aja masih kepikiran kan. Iya masih kebawa lah gitu. Ya itu tekanan-tekanan kayak gitu tuh bisa bisa menggoyangkan mental kita kan. Ketika lihat ekspresi si interviewernya ternyata malah kayak menyepelekan gitu, itu kan ya kalau mentalnya nggak kuat ya pasti langsung down, malah jadi buyar fokusnya kan. Makanya ya sebelum kita datang ke perusahaan yang kita lamar untuk melakukan interview ya kita baca-bacalah di Google ya. Dia produksinya apa sih gitu. Kalau bisa pahami juga cara untuk bekerjanya gimana sih. Gitu. Resiko-resiko apa yang bisa muncul. Kemudian pengalaman-pengalaman pekerja sebelumnya itu seperti apa gitu. Ada nggak cerita-cerita misalnya di Google Map kan itu ada review ya. Reviewnya baca aja tuh di Google Map ya, perusahaan A misalnya, baca reviewnya. Biasanya itu ada karyawan yang nulis gitu catatannya gimana. Iya, kemudian juga
Misalnya di CV kita tulis nih, kita punya sertifikat P3K. Nah, di situ bisa juga kemungkinan si penanya ya, interviewer akan bertanya teknis dalam melakukan P3K. Ya misalnya contoh pertanyaan seperti ini. Wah, saya punya kasus ya, eh, kelingking orang kejepit mesin sehingga mengakibatkan orang itu luka luar dan juga mengalami patah di bagian dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kan kalau kita nggak punya kompetensi di bidang P3K, ya pasti bingung dong. Ya, jawabnya gimana ya? Gitu. Memang wajar aja sih interviewer nanya seperti itu karena takutnya kan sertifikat yang diajukan gitu ya atau klaim yang ditulis di CV itu klaim palsu atau sertifikat yang ada sertifikat palsu. Jadi wajar jika bertanya seperti itu. Ya, jadi makanya kita harus sangat mempersiapkan nih kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang sangat teknis ya terhadap kompetensi yang kita miliki di CV. Nah, terus gimana kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya? Kalau menurut gue sih kalau memang nggak tahu jawabannya, ya bilang aja nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Daripada ngasal jawabannya. Ilmu K3 itu bukan ilmu yang ngasal ya. Salah sedikit dalam pelaksanaan ilmu K3 bisa jadi orang itu celaka. Bisa jadi orang itu malah meninggal. Jadi nggak bisa kita ngomong ngasal dalam ilmu keselamatan kesehatan kerja ini. Ya, jadi kalau misalnya nggak tahu, ya bilang aja, mohon maaf, saya tidak tahu. Namun jikalau diberikan kesempatan bergabung di perusahaan ini, saya bisa mencari tahu pertanyaan Bapak melalui channel saya yang ada di perusahaan ini, ya sehingga bisa membantu permasalahan yang ada di perusahaan Bapak. Misalnya seperti itu. Ya, jadi bilang nggak tahu ya cuman kasih solusi. Ya solusinya dengan bertanya kemana gitu. Ya. Saya nggak tahu nih Pak jawabannya, cuma saya tahu orang yang tepat untuk menjawabnya dan saya bisa menghubungkannya ke Bapak. Misalnya kayak gitu. Itu lebih diapresiasi. Pertanyaan keempat ini terkait dengan sikap kepribadian ya. Ini biasanya studi kasus ya. Misalnya gini, kalau misalnya Anda diminta untuk bekerja lembur ya, atau misalnya ketika Anda sedang tidur di rumah kemudian tiba-tiba ada telepon berdering meminta Anda ke tempat kerja karena ada kecelakaan, ada kebakaran, apa yang Anda lakukan? Nah, itu kan terkait dengan kepribadian kita banget ya. Sejauh apa sih kita melaksanakan etos kerja kita gitu. Ya pastinya kita akan menjawab ya kalau misalnya kita sedang tidur di rumah kemudian tiba-tiba kecelakaan, ya pasti kita akan menjawab, oke Pak, kita akan datang, itu merupakan tanggung jawab kita. Nggak masalah meskipun misalnya secara pembayaran itu nggak dihitung sebagai pembayaran gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Emang itu bagian dari tanggung jawab kita ya. Anggap aja kejadian kebakaran, kejadian kecelakaan yang terjadi itu merupakan kegagalan kita ya dalam mengelola bahaya di tempat kerja, dan salah satu cara untuk menebus kegagalan itu adalah dengan datang, melihat langsung, dan dengan berkontribusi langsung terhadap penanganan kecelakaan atau kebakaran itu. Itu tuh contohnya ya. Atau juga contoh yang lain adalah terkait dengan interaksi terhadap rekan kerja ya. Misalnya nanti dikasih studi kasus nih, wah di sini ada rekan kerja yang suka ngomongin orang gitu ya. Suka muka dua, di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Suka mengadu domba. Nah, suka mencampur adukan antara masalah profesional dengan masalah personal. Apa yang akan Anda lakukan? Ya silakan, citizen akan menjawab apa. Cuman ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa muncul. Kemudian yang kelima ini adalah pertanyaan lain-lain ya. Pertanyaan lain-lain ini dalam arti ya pertanyaan dalam bahasa Inggris ya, misalnya ya. Jadi yang namanya orang K3 ya, namanya orang K3, referensi kan banyak dari Inggris tuh. Ya at least kita bisa bahasa Inggris meskipun secara pasif ya. Itu udah at least banget. Jadi ketika ditanya menggunakan bahasa Inggris, itu adalah hal yang wajar dan citizen itu harus menjawabnya dengan bahasa Inggris. Kalau saya sih lebih mengapresiasi orang yang mencoba untuk menjawab dengan bahasa Inggris meskipun belepotan bahasa Inggrisnya, daripada orang yang sama sekali bilang, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak, sama sekali, dan dia nggak berani untuk mencoba. Ya, mencoba bahasa Inggris ini hal yang berbeda dengan yang tadi gue bilang ya, terkait dengan ilmu K3 ini bukan ilmu yang ngasal ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau bahasa Inggris ini sebenarnya
Mungkin kita sudah tahu jawabannya di kepala ya. Cuman bagaimana kita mengkomunikasikannya dalam bahasa Inggris, itulah challenge-nya. Jawabannya sih udah bener nih di kepala kita nih ya. Cuman gimana komunikasinya? Ya, jadi hal terkait dengan bahasa Inggris ini bukan hal terkait dengan benar salah ya, tapi cara komunikasinya itu. Jadi makanya kalau gue bilang sih Citizen kalau ditanya mengenai bahasa Inggris ya, coba aja bahasa Inggris. Ya, bisa dibilang, baik Pak, saya akan mencobanya, baik Bu, saya akan mencobanya. Namun jikalau ada kesalahan dari saya, mohon bisa dikoreksi karena saya akui bahasa Inggris saya masih perlu untuk peningkatan. Bisa dijawab dengan seperti itu gitu. Jangan langsung menyerah. Ya, pertanyaannya adalah, apakah Anda ada pertanyaan? Biasa kayak gitu. Apakah dari saya sih sudah cukup? Apakah Anda ada pertanyaan? Misalnya kayak gitu. Jadi jika lo Safety ditanya seperti itu, maka jangan pernah menjawab dengan jawaban nggak ada pertanyaan. Sudah cukup jelas Pak. Jangan menjawab seperti itu. Itu tidak boleh. Safety jika lo diminta untuk bertanya ya, kalau ditanyakan ada pertanyaan apa, maka tanyalah apapun itu. Tanyalah apapun itu, yang lebih bagus lagi tanya terkait dengan misalnya di sini di sini komitmen ketiganya seperti apa sih Bapak, Ibu? Di sini kecelakaan terakhir apa ya, dan kira-kira bagaimana saya bisa membantunya gitu. Ya. Ya, carilah pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke konteks pekerjaan ya. Yang gue alami selama ini sih banyak ya orang yang ketika ditanya apakah ada pertanyaan atau enggak, malah pertanyaan itu begini. Emang proses di sini berapa lama sih, Pak? Gitu. Emang sehabis interview sama Bapak, abis ini ada interview siapa lagi gitu. Kapan saya bisa mendapatkan pengumuman? Nah, pertanyaan seperti ini sih nggak salah ya. Cuman kalau nanya hanya kayak gini doang, sayang banget gitu. Sayang banget. Kalau nanya kayak gini sebenarnya tanya sama HRD-nya lah. Jangan nanya sama interviewernya. Nanya bisa via WhatsApp, via email kan ya. Cuman jika ditanya dalam dialog gitu ya, tanyalah terkait dengan pekerjaannya, bukan proses rekrutmennya. Tanya terkait dengan pekerjaannya. Nah, itu yang akan menggambarkan bahwasannya Anda ya Citizen itu sangat tertarik terhadap pekerjaan Anda. Curious gitu. Pengen tahu sebenarnya kerjanya apa sih di sini. Tanya. Jangan sampai hanya diam gitu ya. Tidak ada pertanyaan sama sekali gitu. Nah, itu kalau misalnya dijawab tidak pertanyaan sama sekali, ya maka dianggap Anda itu tidak memiliki rasa semangat ya, tidak memiliki curiosity, rasa ingin tahu, tidak tidak tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan tempat kerjanya. Citizen semua itu adalah bocoran terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam interview K3. Gue ulangi lagi, yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan dasar personal, yang kedua terkait dengan studi kasus pengalaman kerja sebelumnya seperti apa, kemudian ada keilmuan K3, kemudian sikap kepribadian, dan pertanyaan lain-lain yang meliputi ya, misalnya pertanyaan bahasa Inggris ataupun pertanyaan yang mengundang pertanyaan dari Citizen. Jika lo Citizen menilai video ini membawa manfaat untuk Citizen, silakan di like. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya untuk mendapatkan ilmu lebih banyak, dan tinggalkan komentar untuk berinteraksi pengalaman-pengalaman interview Citizen itu seperti apa sih di bidang K3. Gua Agung K3ku, salam selamat.